Guys, kalian tahu kan kasus yang lagi viral yaitu tentang bos roti ya yang menghina orang miskin. Nah, ini ada berita nih katanya pantas arogan. Kenapa? Sosok Georges Sugama Halim, anak bos toko roti hina orang miskin katanya. Terungkap anak bos roti arogan ngaku kebal hukum, ternyata ada backingannya. Nah, mungkin kalian tahu ya backingannya siapa. Yuk kita lihat bareng-bareng guys beritanya. Waduh, emang sama sekarang ini ya. Yuk kita lihat bareng-bareng guys beritanya. Ungkap anak bos roti arogan ngaku kebal hukum, ternyata ada backingan TNI. Sosok Georges Sugama Halim, anak bos toko roti arogan yang viral lantaran tega menganiaya karyawan wanitanya hingga babak belur karena menolak mengantar makanan ke kamar pribadinya. Tak hanya itu, ia pun tega menghina korban dengan sebutan orang miskin, bahkan mengaku-ngaku kebal hukum. Usut punya usut, anak bos roti arogan ini ternyata punya backingan dari TNI. Bagaimana menurut kamu? Pantas ya kebal hukum. Ya, George. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Ya, saya Gila. saya hilang seperti biasa ya. Ya, kamu merasa menyesal? Alasannya ini. Yes. Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk nganter makanan ke rumah? Ke Kamarmu, ya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan. Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau. Aduh, kita lanjut lagi guys. Kalau yang harus jual motor itu memang mereka minta uang berapa sih ke keluarga gitu? Oh, setahu saya 12 juta. 20 juta sekali, 12 juta sekali datang. Bertahap. Dia ini sudah bongkar pasang 2 kali pengacara. Jadi pengacara pertama itu memang disediakan oleh pihak dari bosnya, dari si pelaku itu gitu. Jadi ibunya ini berinisiatif mencarikan pengganti pengacara karena takut ada semacam konflik of interest seperti itu. Nah, pengacara yang kedua pun ternyata sampai BAP terakhir tanggal 15 saya dampingi dihubungi itu susah. Sedangkan dia sudah beberapa kali, walaupun angkanya tidak cukup besar, tapi buat Ayu itu merupakan angka yang cukup besar. Ayu ini seperti diketahui bahwa dia tinggal dipetakan kontrakan yang ukurannya 3x5 dihuni oleh 3 orang ya di Duren Sawit, dan itu sangat memprihatinkan menurut saya gitu. Sampai dia jual motor demi membayar oknum pengacara ini gitu. Namun hasilnya apa? Dia menghilang ya. Dan LP baru nggak bang soal yang nantinya akan membuat laporan penipuan nggak LP baru karena ada kerugian yang dialami oleh korban? betul, harusnya ada pertanggungjawaban dari oknum pengacara ini ya. Itu akan kita dalami, tidak menutup kemungkinan kita pun akan laporkan seperti itu. Pengacara ini bilangnya si uang itu yang bertahap itu untuk dirinya sendiri sebagai uang jasa atau mungkin untuk mempercepat proses gitu. Alasannya buat operasional seperti itu, agar prosesnya biar cepat. Namun tidak ada kejelasan ya. Bahkan pada BAP terakhir pun tanggal 15 itu dia dihubungi susah, bahkan nggak balas, betul ya. Seperti itu. Jadi untung kita saat itu juga hadir, langsung diberikan kuasa oleh Mbak Ayu dan kita dampingi saat itu, dan kalau tidak salah dini hari langsung dilakukan pengamanan terhadap si pelaku. Waduh, menurut kalian gimana nih? Kita lanjut lagi. Dituding baru tangani kasus setelah video anaknya. Oh si anak. Dan dilakukan proses terhadap saksi ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa, tahap penyidikan itu apa, itu kan harus dilalui ya, harus dilalui. Karena laporan kita bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa. Tuh dengar itu guys. Karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkap nomor 6.
Dwi karyawan yang dia nanya, bos toko roti ngaku belum terima gaji. Waduh. Terkait gaji ya, gaji Ayu bulan Oktober belum dibayarkan ya. Jadi kepada pihak perusahaan ini, pemilik Bos Roti ini tolong dibayarkan, karena itu akan bisa menimbulkan perkara baru. Terutang berapa? Terima kasih. Berapa yang belum dibayarkan? Berapa ya? 2.100.000. Dibayarkan Mbak Ayu doang atau semua karyawan yang lain? Ada beberapa karyawan yang lain, tapi katanya kalau yang karyawan yang lain ada tundaan 3 bulan. Tapi memang sering ada penunggakan pembayaran gaji atau seperti apa? Total ada berapa karyawan di situ, Pak? Tapi sering ada penunggakan ya? Sering dapat 3 bulan. Waduh, menurut kalian gimana nih guys ya? Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Habis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung. Ya, di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Saya sempat dikirimin pengacara dari pihak pelaku. Tapi awalnya saya nggak tahu kalau itu dari pihak pelaku. Dia ngakunya dari LBH, utusan dari Polda. Awalnya nggak tahu. Oke. Terus pas pertemuan di Polres pengen BAP, di situ dia ngasih tahu kalau dia disuruh sama bos saya. Siapa namanya? Linda. Oh, Bu Linda ya. Akhirnya mama saya ganti pengacara. Di situ pengacara yang keduanya, kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya, motor satu-satunya. Ya Allah. Kalau dia miris banget ya. mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Diabaikan, Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ini yang catatan saya, Pak Kapolres, ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kepada tersangka siapa namanya, Sugama Halib ya, Jos itu. Nanti setelah viral di media, ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan, begitu naik gelar sidik tersangka langsung ada upaya tangkap lalu tahan? Silakan Pak jawab, Pak. Setelah naik sidik, kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Iya. Namun yang bersangkutan karena dan orang tuanya karena merasa sudah terancam karena Sudah kabur ke Sukabumi itu. mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami melakukan selanjutnya. Nah, menurut kalian gimana guys ya? Bahwasanya apakah emang sengaja itu ya dilindungi ya? Daripada di Sukabumi jauh-jauh banget ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, yang jangan lupa bantu subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.